selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Namun kita masih berada di rumah beribadah. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik karena kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Karena itu Tuhan sudah baik kepada kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini, dan kita akan mengangkat pujian. Memuji Tuhan selalu. Silakan berdiri. Kita nyanyikan memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab, kita mengangkat pujian dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku, Tuhanlah kuatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu Seli. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga boleh pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga akan merenungkan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami, memberkati hati dan telinga kami agar kami boleh memahami firman-Mu. Kau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau perlengkapi Tuhan, semoga bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, anak-anak sekolah minggu, semuanya ambil Alkitabnya. Mari bersama-sama kita membaca dari Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Kalau semua sudah dapat, mari bersama-sama kita baca ya. Judul perikop dari Bilangan 27, Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu yang penuh roh atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum ibu guru bercerita lebih jauh, ibu guru ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Anak sekolah minggu boleh menjawab di kolom komentar. Dan pertanyaan ibu guru adalah, berapa tahun sekali presiden kita diganti? Ada yang tahu? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Cerita kita sama seperti pendahuluan pertanyaan ibu guru tadi, tentang pergantian seorang pemimpin. Anak-anak sekolah minggu, kita tahu bahwa Musa telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ketika Musa berusia 120 tahun, Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke sebuah gunung. Dari pembacaan kita tadi, gunung tersebut namanya adalah Gunung Abarim atau biasa disebut Gunung Nebo. Ya, Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung tersebut untuk melihat tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah kepada umat Israel. Nah, setelah naik ke atas gunung, Musa memandang keindahan dan kesuburan tanah Kanaan itu dari kejauhan. Negeri itu dikenal dengan negeri yang kaya dan berlimpah akan susu dan madunya. Tetapi Musa hanya bisa melihat tanah Kanaan itu dari jauh, karena ia tidak diperkenankan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa dan Harun telah melanggar perintah Allah pada saat di padang gurun. Ya, karena perbuatan itulah maka Musa tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi anak sekolah minggu, Musa ini tidak berkecil hati. Walaupun ia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Musa tetap berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Yang kita tahu adalah bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Lalu Musa meminta kepada Tuhan
bahwa ia memerlukan seorang pemimpin untuk menggantikan dia. Sama seperti pendahuluan Ibu Guru tadi, bahwa di negara kita, di Indonesia, setiap 5 tahun sekali kita mengadakan pemilihan, yaitu untuk mengganti pemimpin. Tentunya untuk membawa negara Indonesia lebih baik. Sama seperti tujuannya Musa, dia ingin menyelamatkan bangsa Israel dan mencapai tujuannya, yaitu sampai kepada tanah Kanaan. Ya. Lalu Musa meminta kepada Tuhan seorang pemimpin yang dapat menggantikan Musa. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa pilihlah Yosua bin Nun. Yosua. Jadi Tuhan menyuruh melalui Musa bahwa dia harus memilih Yosua untuk menggantikan Musa dan untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengurapi Yosua di depan Imam Eleazar dan di depan seluruh umat Israel untuk melanjutkan tugas Musa, yaitu untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Yosua dipilih oleh Tuhan karena ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Walaupun demikian, Yosua tidak takut untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu untuk membantu bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Yosua yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, menolong Yosua untuk membantu melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan, yaitu membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, dalam kehidupan kita juga, anak-anak sekolah minggu, seringkali kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Contoh kecil nih, di sekolah ada yang ditunjuk menjadi ketua kelas. Nah, anak-anak sekolah minggu harus berani mengambil tanggung jawab tersebut karena kita sudah dipilih oleh ibu guru dan bapak guru kita di sekolah untuk menjadi pemimpin di kelas kita. Kalau misalnya di gereja, bapak ibu gurunya tunjuk untuk menjadi liturgis. Nah, anak-anak sekolah minggu harus bersedia menerima tugas yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru, karena bapak ibu gurunya pasti sudah melihat bahwa wah, si ini bisa nih, wah, si ini tuh pasti bisa dan pasti mau. Apalagi kita sebagai anak-anak generasi zaman sekarang adalah kita penerus bangsa ini, kita adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari cerita yang ibu guru sudah sampaikan bahwa Tuhan akan memilih pemimpin untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan melalui Musa. Tetapi karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan, maka ia mencari seorang pengganti yang dapat memimpin bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu Yosua. Nah, demikianlah cerita kita. Untuk pokok ceritanya yaitu Tuhan memilih pemimpin. Bahannya terdapat dari Bilangan 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Siapa yang masih ingat judul cerita kita? Ada? Iya, Tuhan memilih pemimpin. Tuhan memilih pemimpin. Siapa yang menggantikan Musa untuk meneruskan kepemimpinannya masuk tanah Kanaan? Ingat? Yaitu siapa? Yosua. Bagus. Nah, sekarang kita akan respon firman Tuhan tadi dari PKJ 255. PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup
yang akan datang, dan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan menyatakan syukur di hadapan Tuhan lewat persembahan. Dan sebelum kita memberikan ungkapan syukur ini kepada Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 15, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita iringi persembahan dari PKJ 146 pada ayat yang pertama. PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Kita mendoakan persembahan yang sudah kita jalankan, dan kita berdoa untuk permohonan-permohonan kita. Ya, mari kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Siapkan hati dan pikirannya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan, membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang sudah boleh dibawakan oleh Ibu Guru. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa, kami sudah membawa persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan boleh dapat digunakan untuk pelebaran firman-Mu di gereja kami ini Tuhan. Memberkati persembahan yang sudah kami berikan, Kau juga memberkati yang masih ada pada kami. Kiranya Tuhan, berkat yang masih ada pada kami dapat kami jadikan sebagai berkat bagi orang-orang yang di luar sana Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu pada saat ini virus corona masih berada di dalam negeri kami. Tuhan tolong Kau pulihkan, Tuhan tolong Kau menjamah negara kami agar negara kami boleh pulih, boleh kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Kau memberkati para tenaga medis, aparat, bahkan pemerintah kami yang boleh dengan senantiasa menjalankan tugas-tugasnya Tuhan dalam memberantas virus corona yang ada di negara kami ini. Ya Tuhan, Kau memberkati juga orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh mendidik kami dan merawat kami seturut dengan kehendak-Mu.
Memberkati juga bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu yang senantiasa memberi diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan ya Tuhan, agar Bapak Ibu guru boleh tetap melayani anak-anak sekolah minggu di tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa belajar. Walaupun saat ini mungkin masih ada beberapa anak sekolah minggu yang bersekolah melalui daring, Tuhan tolong berikan mereka ketekunan, kesabaran ya Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu tetap setia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu tidak berlelah dan tidak jemu dalam menjalani studinya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan anak-anak berdiri dan kita mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Demikian ibadah kita. Pesan Ibu Guru tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Shalom, sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.